malam itu bukan sekadar malam biasa. Awalnya semua terasa normal. Mereka berbagi tempat, duduk bersebelahan, joran terulur ke air. Hanya suara serangga malam dan riak kecil danau yang terdengar. Namun di kejauhan, cahaya kecil berkedip-kedip, muncul lalu menghilang, seakan memberi isyarat. Doni menertawakannya, tapi Raka merasa dadanya tiba-tiba sesak. Tak lama kemudian, Raka pamit. Ia ingin mencari tempat lain yang lebih sepi. Doni mengangguk, tak menyadari bahwa itu adalah keputusan terakhir mereka untuk berpisah malam itu. Raka berjalan menyusuri tepi danau. Semakin jauh ia melangkah, hutan semakin lebat, udara semakin dingin, dan langkah kakinya terasa berat. Di tengah hutan, Raka menemukan sebuah villa tua. Bangunannya reyot, catnya mengelupas, jendelanya gelap. Entah mengapa, kakinya melangkah mendekat. Ia masuk, tanpa sadar bahwa sejak dari luar, sesosok pocong telah mengikutinya. Raka tidak tahu. Ia terus berjalan di lorong villa. Lampu redup, bau apek, dan di belakangnya, pocong itu semakin mendekat. Lompatannya pelan tapi pasti. Saat Raka berbalik, semuanya sudah terlambat. Ia berteriak. Lari keluar villa, nafasnya terputus-putus. Di belakangnya, bayangan pocong melayang semakin dekat. Raka berlari sekuat tenaga kembali ke danau, memanggil nama Doni dengan suara pecah oleh ketakutan. Doni yang sedang memancing terkejut. Belum sempat bertanya, tiba-tiba sosok kuntilanak terbang di atas danau. Rambut panjangnya berkibar, tawanya menggema di udara malam. Doni menoleh, wajahnya pucat. Seketika mereka sadar, malam itu mereka tidak sendiri. Mereka lari. Kuntilanak mengejar, melayang rendah di belakang mereka. Raka tersandung, jatuh ke tanah. Kuntilanak melayang hendak menangkapnya, tapi Raka bangkit di detik terakhir dan kembali berlari. Mereka berdua berlari menembus hutan, nafas terengah, kaki gemetar. Di tengah pelarian, mereka melihat sebuah bangunan mirip gedung sekolah tua. Tanpa berpikir panjang, mereka masuk. Pintu kayu tua terbuka dengan bunyi berderit panjang. Di dalam gedung mereka berhenti, ngos-ngosan, mencari tempat aman, bersembunyi di balik meja kelas yang lapuk. Suasana hening, terlalu hening. Lalu terdengar suara pelan, seolah memanggil nama mereka. Raka, Doni, suara itu datang dari segala arah. Saat mereka menoleh, banyak sosok menyeramkan muncul. Pocong berdiri di lorong, kuntilanak melayang di atas tangga. Bayangan-bayangan pucat muncul dari kelas-kelas gelap. Gedung itu penuh. Tidak ada jalan keluar. Mereka menjerit, lalu berbalik dan lari keluar gedung, dikejar semua sosok itu. Lorong terasa semakin panjang, pintu terasa semakin jauh. Namun akhirnya, mereka berhasil keluar dan terus berlari tanpa menoleh lagi. Sampai akhirnya, mereka melihat motor yang terparkir di tepi jalan. Dengan tangan gemetar, mereka menyalakan mesin. Detik terasa seperti menit. Mesin menyala. Mereka langsung tancap gas, meninggalkan hutan, meninggalkan danau, meninggalkan semua teror. Mereka berkendara tanpa henti, hingga akhirnya memasuki perkampungan nelayan terdekat. Lampu-lampu rumah menyala, suara manusia terdengar. Perlahan langit mulai terang. Pagi tiba. Matahari terbit cerah. Nelayan mulai bekerja. Tidak ada hutan gelap, tidak ada villa tua, tidak ada pocong atau kuntilanak. Seolah semua hanya mimpi. Namun Raka dan Doni tahu malam itu nyata. Dan danau itu tidak pernah benar-benar sepi.